Pak Cik dari Johor, Malaysia rela terbang ke Indonesia, ke Surabaya lalu ke Blitar untuk menghadiri pengajian di Sabilul Taubah atau pengajian Gus Ikdam. Pak Cik ini sudah tua, datang sendiri. Dia tinggal di Johor, Malaysia, kemudian terbang ke Gus Ikdam. Kemudian juga di video yang lama, Gus Ikdam pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi, dan Gus Ikdam sebenarnya mengundang Pak Jokowi untuk datang ke Sabilul Taubah, tapi Pak Jokowi tidak bisa memastikan ya. Jadi waktu itu beliau hanya bilang insya Allah begitu. Semoga nanti kita harapkan suatu saat nanti Pak Jokowi bisa hadir di Sabilul Taubah Blitar. Oke, saudara-saudara, mari kita lihat videonya dulu. Video Pak Jokowi ketemu Gus Ikdam dan video Pak Cik dari Malaysia yang ikut ngaji Gus Ikdam di Sabilul Taubah. Lihat video berikut ini. Oh, Gus Ikdam. Iya, ke sana Bapak. Insya Allah nanti saya. Salam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bapak? Nama saya Parman. Pak Parman, rumahnya mana? Di Puntian, Johor. Johor, Malaysia. Malaysia. Kesini sama siapa Bapak? Sendiri. Naik Pesawat. terus kesininya dari Surabaya ke Surabaya. Blitar? Blitar. Naik apa? Tadi ada tengok ke YouTube. Dia sering ada jamaah di sini. Saya hubungilah. Oh, dari bandara ke sini naik Grab. Grab. Oh, Bapak kok pengen ke sini jauh-jauh dari Johor, Malaysia, kenapa Pak? Saya sering mengikuti Kak Tito Gus Ikdam. Paham dengan bahasa saya? Paham. Saya Masya pun Allah. orang Jawa juga. Oh, di Malaysia banyak yang tahu saya juga. Ada. Oh, ada ya. Oh iya ya, siap. Kapan pulang ke Malaysia lagi? Ingat kalau tak hari Rabu. Rabu. Terus istirahatnya di rumah saudara? Di hotel ke mana nanti? Oh. Saya Sampai neng hotel Pak. Pengen teko neng SD. Masya Allah, luar biasa. Apa loh Pak yang membuat jenengan tertarik itu apa Pak? ya dengan apa nih anak-anak muda semua boleh lah Gus. Dengan ibu-ibu semua menarik lah. Dia punya anunya tuh. Nggih. Pun luar biasa. Ini dapat sarung untuk kenang-kenangan, sarung Gus Ikdam series sama ini sodakoh dari Pak Ali tadi. Mana Pak Ali mang? Ngene kene. Ini Pak Ali Paping, juragan Paping sing maping pondok niku. Apa neh iki, sapa neh iki? Duit kaya udan. Nggih, 600.000. Iki angel iki digone Malaysia. Sarung tok kayak snack barang karo Gus Jalal. Nyun sewu Citra. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Gus ya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan saya datang lagi nanti amin. Tahun depan ya. Nggih. Nggih. Wah, 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 Itu tadi saudara-saudara bagaimana popularitas Gus Ikdam tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Dulu pernah diundang Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dan beliau berdua sempat bersalaman ya. Waktu itu Gus Ikdam bilang
Pak Jokowi menyapa, loh Gus Ikdam, iya Pak Gus Ikdam lalu bilang, Pak ke Sabilu Taubah Blitar. Dijawab Pak Jokowi, iya insya Allah kapan-kapan nanti ke sana ya. Semoga nanti benar-benar Pak Jokowi bisa datang ke Sabilu Taubah Blitar, karena di sana juga banyak jamaah yang merindukan seperti itu. Nah, sekarang kembali kepada jamaah yang dari Malaysia. Bapak Pakcik ini mengaku sangat pengen sekali ketemu dengan Gus Ikdam, dan akhirnya keinginan itu tercapai. Saat ditanya, beliau bercerita dari Johor terbang sendiri ke Surabaya, lalu setelah sampai Surabaya menghubungi orang yang sama-sama pencinta Gus Ikdam, kemudian beliau naik Grab ke Blitar ya. Beliau bisa bertemu dan sangat senang sekali. Bahkan di video lain tuh beliau mencium Gus Ikdam, merangkul dan mencium Gus Ikdam. Itulah saudara-saudara menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kecil di Malaysia dan masyarakat kecil di Indonesia atau sesama rakyat itu tidak ada konflik yang terlalu berlebihan ya. Meskipun barangkali di media sosial itu ada yang bergaduh, tapi tidak semuanya ya. Ada memang ya orang Malaysia yang tidak suka dengan Indonesia juga ada, begitu juga sebaliknya orang Indonesia yang tidak suka dengan Malaysia itu ada. Tapi itu sebagai bentuk rasa nasionalisme kepada negaranya masing-masing ya. Semoga itu tidak menimbulkan konflik fisik yang tidak perlu, yang saling merugikan. Karena kita sebagai umat Islam ya diusahakan untuk terus saling bersaudara ya. Al-mu'minu al-muslimu akhul muslim. Jadi kita bersaudara sesama Islam. Mungkin negara kita berbeda, mungkin klub sepak bola kita berlawanan, kita saling mengolok di hal-hal tertentu, tapi kita sesungguhnya kalau sesama muslim itu bersaudara. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian melihat video-video banyak jamaah yang datang dari Malaysia ke Gus Ikdam, ini saya juga menyarankan juga menunjukkan bahwa di Indonesia itu masyarakatnya tidak ada masalah dengan rakyat Malaysia. Jadi ketika saling berkunjung secara pribadi, ada yang melancong, ada yang studi atau belajar, ada yang menghadiri jamaah pengajian, itu dijamin ya tidak akan terjadi apa-apa ya, yang seperti itu. Bukti di Malang ini juga banyak sekali mahasiswa dari Malaysia yang kuliah di Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan universitas yang lain, dan mereka baik-baik saja, temannya juga banyak ya, seperti itu. Dan yang menarik, saya juga pengen mengomentari salah satu komentar bahwa saya tidak tahu ya kalau di Malaysia itu ternyata pengajian itu harus mendapat izin dari kerajaan terlebih dahulu ya, sehingga tidak bisa sembarangan menggelar pengajian seperti di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Gus Ikdam. Yang mana Gus Ikdam ini pengajiannya bisa lepas lewat malam, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 1 malam itu baru selesai, dengan ribuan jamaah. Itu rutin terjadi setiap malam Selasa dan malam Jumat. Di Indonesia tidak apa-apa. Artinya di Indonesia pemerintah atau kerajaannya tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan kegiatan pengajian, mengumpulkan banyak orang, itu tidak ada masalah, asalkan bisa dilaksanakan dengan tertib, tidak bergaduh, tidak menimbulkan keresahan dan sebagainya. Itu yang ada di Indonesia. Saya baru tahu juga kalau di Malaysia itu ternyata dia dari komentar saudara-saudara kita yang di Malaysia, ternyata di Malaysia itu pengajian tidak bisa sembarangan, harus ada izin yang ketat ya. Mungkin setiap negara punya kebijakannya sendiri-sendiri, tapi di Indonesia alhamdulillah bebas sekali ya. Yang penting memberitahu aparat, kemudian menjaga keamanan, tertib, itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya kebebasan seperti itu, maka di Indonesia banyak sekali forum-forum pengajian ataupun komunitas-komunitas pengajian yang dihadiri oleh ribuan orang. Tidak hanya Gus Ikdam, masih banyak mubalek lain yang ketika berceramah atau mengadakan pengajian itu dihadiri oleh ribuan umat Islam.
Seperti itu saudara-saudara, jadi ini kita saling bertukar info kebiasaan atau kebudayaan di negara kita masing-masing. Seperti itu, nanti kita membahas hal-hal kecil lagi tentang Gus Ikdam, tentang Pak Jokowi, tentang Malaysia, tentang nanti Idul Fitri dan lain-lain, tentang humaniora ya, tentang kebudayaan, tentang tradisi yang ada di Indonesia. Dan kita juga ingin mengetahui di daerah lain, baik itu di pulau yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia atau khususnya Malaysia. Terima kasih sahabat Amru Channel, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, baik yang kami sengaja atau tidak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.